Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Rahma Anindita dari Program Studi Teknik Industri Kelas A NIM D600-200-019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video edukasi mengenai tips-tips bagaimana cara mengelola suatu usaha dengan baik dan benar. Selamat menonton! Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara mengelola suatu usaha dengan baik dan benar. Yang pertama adalah memiliki perencanaan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki perencanaan yang baik dan strategi yang matang. Bisnis tanpa perencanaan tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Buatlah rencana target yang ingin dicapai dalam jangka panjang dan juga pendek. Rencanakan target pasar, keuangan, pemasaran, dan berbagai hal lainnya. Jangan lupa untuk membuat rencana cadangan apabila rencana awal tidak berjalan dengan mulus. Yang kedua, mempelajari kompetitor. Ada kalanya kita perlu mempelajari kompetitor supaya bisnis bisa terus bertahan. Pelajari hal yang menjadi kelemahan kompetitor agar kamu bisa memanfaatkan kelemahan tersebut. Namun, pelajari juga keunggulan kompetitor agar kamu bisa mengambil hal baik darinya. Selain itu, dengan melakukan riset kompetitor, kita bisa melihat preferensi konsumen, mencermati tren, mengetahui brand positioning bisnis, hingga menentukan strategi pemasaran. Yang ketiga adalah mengikuti perkembangan pasar. Selalu lakukan riset dan survei langsung terhadap perkembangan pasar yang terjadi. Apabila kamu tidak mengikuti perkembangan pasar, maka bisnismu akan ketinggalan zaman. Kemudian, pelanggan akan mulai beralih pada kompetitor. Yang keempat yaitu melakukan analisa atau survei lapangan. Masih sejalan dengan cara sebelumnya tentang produk dan target pemasaran. Kita harus melakukan survei atau analisa lapangan terlebih dahulu sebelum memasarkan sebuah produk. Pastikan produk yang ditawarkan oleh kita menjadi produk yang paling diminati oleh masyarakat. Yang kelima yaitu membuat SOP atau Standard Operational Procedure. Memiliki SOP dalam setiap pekerjaan baik dari segi produksi, keuangan pemasaran, pengiriman dan lainnya akan baik untuk bisnis. Keberadaan SOP membuat kita memiliki standarisasi tersendiri untuk setiap kegiatan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Yang keenam, membangun koneksi. Membuat koneksi seluas-luasnya akan sangat baik untuk suatu bisnis. Tidak hanya menjalin koneksi dengan pelanggan dan supplier saja, kamu bisa membangun koneksi dengan sesama pebisnis lainnya. Semakin banyak koneksi yang kamu miliki, akan semakin banyak kemudahan yang akan didapatkan nantinya, misalnya dalam bentuk promosi. Yang ketujuh, mengikuti perkembangan teknologi. Kita harus mengikuti perkembangan yang ada supaya tidak tertinggal oleh kompetitor. Selalu cari tahu perkembangan teknologi terkini yang mendukung bisnis kita agar semakin maju. Misalnya, perkembangan sosial media. Dulu mungkin aktivitas sosial media hanya sekedar berbagai unggahan foto dan video, kemudian semakin berkembang. Banyak interaksi yang bisa dilakukan dengan pelanggan melalui sosial media. Selanjutnya, saya akan membahas kesalahan yang biasa terjadi dalam suatu bisnis. Yang pertama adalah tidak membuat bisnis plan. Untuk memulai suatu bisnis, sebaiknya Anda membuat bisnis plan atau rencana bisnis. Buatlah rencana atau konsep bisnis dengan baik dan matang. Bahkan, rencana ini harus kita buat sebelum terjun dalam dunia bisnis. Yang kedua adalah kurangnya riset pasar. Rencana bisnis tidak bisa dilakukan dalam sehari atau 2 hari. Harus melakukannya dengan riset yang paling tidak selama sebulan atau 2 bulan. Bahkan bisa lebih tergantung pasar yang dimasuki. Yang ketiga yaitu mengabaikan branding. Branding bisnis juga harus sudah disiapkan saat pembuatan bisnis plan. Mulai dari menyiapkan logo, kampanye, dan juga visi dalam menjalankan bisnis. Branding diperlukan untuk menetapkan strategi pemasaran dan juga supaya produk yang akan dijual mampu cepat disadari oleh calon konsumen. Yang keempat adalah utang yang lebih besar dibandingkan penghasilan. Jangan meminjam uang dari modal perusahaan atau dana pensiun Anda. Terlalu bergantung pada kartu kredit juga akan berdampak buruk bagi keuangan kita.
Kecenderungan menggesek kartu kredit di setiap kesempatan tidak menyelesaikan masalah, namun malah semakin menambah hutang kita. Yang kelima, melakukan promo yang terlalu banyak. Memberikan potongan harga yang terlalu besar bisa berdampak pada kualitas produk atau servis dan profit yang Anda peroleh. Tentukan harga jual yang sesuai dengan kemampuan dan dana operasional yang dikeluarkan. Yang keenam, manajemen keuangan yang buruk. Perhatikan modal yang diperlukan dan jangan mencampur urusan keuangan bisnis Anda dengan keuangan pribadi. Jika merasa kesulitan, Anda dapat mencari pendanaan dari luar. Aturlah sedemikian rupa keuangan Anda dengan baik bahkan sejak bisnis sebelum dimulai. Yang ketujuh, tidak memiliki jaringan. Jika belum memiliki jaringan, maka bersifatlah terbuka untuk berkenalan dengan orang lain. Dengan memiliki jaringan pertemanan yang luas, Anda dapat mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya yaitu mengembangkan bisnis Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak atau risiko bisnis ketika tidak dijalankan dengan baik. Yang pertama adalah risiko pasar. Contohnya, ketika kita menjalankan suatu bisnis yang kekinian, yaitu contoh kopi gula aren yang pada saat itu sedang tren dan diminati oleh banyak konsumen. Namun tiba-tiba keluarlah menu baru yang menjadi kegemaran konsumen, misalnya kopi regal. Padahal saat itu kita sudah membeli banyak bahan untuk membuat kopi gula aren yang cukup banyak. Inilah hal yang merugikan kita, di mana kita memiliki stok bahan yang tinggi namun tidak lagi dibutuhkan. Yang kedua, risiko strategi. Contohnya, perusahaan ponsel bernama Nokia yang dulu sempat tren di segala kalangan, namun setelah kedatangan sistem operasi terbaru yaitu Android, Nokia justru menggunakan sistem operasi lain dan mengalami kerugian besar karena konsumen lebih memilih untuk menggunakan Android. Yang ketiga, risiko operasional. Pada hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa kegagalan teknis seperti pada server, human atau manusianya, maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan yang tidak efisien. Yang keempat, risiko finansial. Contohnya, ketika kita memiliki perusahaan yang sebagian besar pemasukannya berasal dari sejumlah klien besar yang melakukan proses pembayaran produk dengan beberapa tahapan. Kemudian, ketika tahap pelunasan, klien perusahaan Anda tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini tentunya dapat merusak arus kas Anda dan menimbulkan ketidakpastian kapan klien akan membayar pelunasannya. Sekian video edukasi mengenai cara mengelola suatu usaha dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.